Musim 2024-2025 menandai era baru Liga Champions dengan format yang belum pernah ada sebelumnya. Tidak hanya memberikan kesempatan lebih besar bagi tim-tim elit Eropa untuk bertarung sejak fase awal. Perubahan ini juga membawa rivalitas klasik ke panggung utama lebih cepat dari biasanya. Di antara cerita menarik yang muncul dari format baru ini adalah perjalanan Barcelona yang dipimpin oleh pelatih baru mereka, Hans-Dieter Flick, dalam upaya untuk membalas dendam atas rangkaian kekalahan dari Bayern Munchen dalam beberapa musim terakhir. Format baru yang mengubah dinamika kompetisi. Format baru Liga Champions ini telah mengguncang dunia sepak bola Eropa. Jika sebelumnya Liga Champions mengadopsi sistem grup dengan 32 tim yang dibagi menjadi 8 grup, kini UEFA menghadirkan 36 tim dalam satu klasmen liga besar. Setiap tim akan memainkan 8 pertandingan melawan lawan yang berbeda, dengan hasilnya menentukan posisi mereka dalam klasmen keseluruhan. Dari hasil klasmen tersebut, tim yang menempati posisi 1 hingga 8 akan langsung melaju ke babak 16 besar. Tim yang berada di peringkat 9 hingga 24 akan bersaing dalam playoff untuk memperebutkan tempat di fase knockout. Sedangkan tim-tim yang menempati peringkat 25 hingga 36 akan tersingkir dari kompetisi tanpa kesempatan untuk turun ke Liga Eropa. Sebuah perubahan yang memperketat persaingan di setiap pertandingan. Barcelona dan Hans-Dieter Flick misi balas dendam. Salah satu cerita terbesar yang akan menghiasi Liga Champions musim ini adalah upaya Barcelona untuk bangkit dari bayang-bayang Bayern Munchen. Dalam beberapa tahun terakhir, Bayern telah menjadi mimpi buruk bagi Barcelona, terutama dengan kekalahan memalukan 8-2 di perempat final Liga Champions 2020 yang masih segar dalam ingatan para penggemar. Kekalahan itu memperpanjang daftar kekalahan Barcelona dari raksasa Jerman tersebut, menciptakan luka yang dalam bagi klub Katalan. Namun, musim ini Barcelona memiliki alasan untuk optimis. Dengan kehadiran Hans-Dieter Flick sebagai pelatih baru, Barca memiliki seorang pemimpin yang sangat mengenal Bayern Munchen. Setelah sebelumnya mengantarkan klub tersebut meraih treble pada tahun 2020. Flick adalah sosok yang tahu setiap kelemahan dan kekuatan dari tim yang kini akan ia hadapi sebagai lawan. Kehadiran Flick di Barcelona memberikan harapan baru bahwa klub ini akhirnya bisa membalikkan keadaan dan menaklukkan Bayern Munchen. Pertemuan mereka di fase Liga nanti tidak hanya akan menjadi ujian bagi Flick, tetapi juga menjadi momen penting bagi Barcelona untuk membuktikan bahwa mereka masih menjadi kekuatan besar di Eropa. Rivalitas klasik lainnya, Liverpool versus Real Madrid. Selain Barcelona dan Bayern, salah satu rivalitas klasik lain yang akan muncul kembali di fase Liga adalah antara Liverpool dan Real Madrid. Seperti halnya Barcelona, Liverpool juga memiliki mimpi buruk yang harus dihadapi dalam bentuk Real Madrid. Sejak musim 2014-2015, Liverpool belum pernah meraih kemenangan melawan Los Blancos. Bahkan dari 7 pertemuan terakhir, The Reds kalah 6 kali dan hanya sekali bermain imbang. Real Madrid adalah tim yang telah 2 kali menghancurkan mimpi Liverpool untuk menjuarai Liga Champions, tepatnya di final 2018 dan 2022. Kekalahan-kekalahan ini tentu masih membekas di benak para pemain dan fans Liverpool, menjadikan pertemuan mereka di musim ini sebagai kesempatan emas untuk membalas dendam. Namun, hal ini bukanlah tugas yang mudah mengingat status Madrid sebagai raja Eropa dengan koleksi gelar terbanyak dalam sejarah Liga Champions. Pertarungan ulang final-final epic.
Format baru Liga Champions ini juga membuka pintu bagi sejumlah pertemuan ulang final-final epik yang pernah terjadi di masa lalu. Salah satu yang paling ditunggu adalah pertemuan antara Liverpool dan AC Milan. Kedua tim ini memiliki sejarah yang sangat kuat di Liga Champions, terutama dengan dua final yang mereka lakoni pada tahun 2005 dan 2007. Final 2005 di Istanbul dikenal sebagai salah satu final paling dramatis dalam sejarah, di mana Liverpool menaklukkan comeback luar biasa untuk mengalahkan Milan lewat adu penalti setelah tertinggal 0-3 di babak pertama. Di sisi lain, AC Milan membalas dendam di final 2007 dengan kemenangan 2-1 di Athena. Pertemuan kembali kedua tim ini dalam fase liga tentu akan menghidupkan kembali kenangan dan rivalitas lama, di mana kedua tim bertekad untuk mengukuhkan dominasi mereka di Eropa. Selain itu, pertemuan antara PSG dan Bayern Munchen juga akan menjadi sorotan utama. Kedua tim ini terakhir kali bertemu di final Liga Champions 2020, di mana Bayern berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0. Pertemuan ini akan menjadi kesempatan bagi PSG untuk membalas kekalahan tersebut dan membuktikan bahwa mereka juga layak menjadi juara Eropa. Tantangan baru untuk Manchester City dan Inter Milan. Tak kalah menarik adalah perjalanan Manchester City di bawah Pep Guardiola yang harus menghadapi sejumlah tantangan berat sejak fase awal. City akan bertemu dengan tim-tim raksasa seperti PSG, Juventus, dan Inter Milan. Pertemuan mereka dengan Inter Milan akan menjadi ulangan final musim lalu, di mana City berhasil mengangkat trofi Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Inter Milan yang pernah merajai Eropa di bawah Jose Mourinho tentu tidak akan tinggal diam. Mereka akan datang dengan tekad untuk membalas kekalahan tersebut dan mengembalikan kejayaan mereka di kancah Eropa. Pertarungan ini akan menjadi salah satu yang paling ditunggu-tunggu oleh para penggemar sepak bola, karena akan mempertemukan dua tim dengan sejarah dan ambisi besar.